Halo anak-anak, saat ini kita akan membahas soal latihan ujian matematika. Ya, untuk soal nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar ini ada gambar pesawat, gambar perahu, kemudian gambar ikan paus. Nah, ini diminta jarak antara pesawat dan ikan paus pada gambar tersebut. Nah, kita jawab jarak pesawat dengan ikan sama dengan jarak dari permukaan laut sampai ke pesawat ditambah jarak dari permukaan laut ke ikan. Berarti sama dengan 100 meter ditambah 100 meter sama dengan 200 meter. Jadi jarak antara pesawat dengan ikan paus adalah 200 meter. Untuk soal nomor 2, perhatikan tabel berikut. Ada tabel bilangan bulat. Untuk pertanyaannya, urutan bilangan bulat mulai dari terkecil sampai terbesar yang tepat pada tabel ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jawabnya adalah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu urutannya min 10, min 9, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian yang nomor 2 urutannya min 8, min 7, min 4, min 1, 0, 1, 12. Untuk soal nomor 3, hasil dari dalam kurung min 10 kali dalam kurung min 3 kali min 2 adalah titik-titik. Kita akan jawab operasi perkalian ini. Kita kerjakan yang di depan dulu. Min 10 kali min 3. Min kali min hasilnya positif. Berarti min 10 kali min 3 sama dengan 30. Kemudian dikalikan min 2. 30 kali min 2. Hasilnya adalah min 60. Untuk soal nomor 4, perhatikan gambar garis bilangan berikut. Nah, untuk kalimat matematika yang tepat untuk garis bilangan tersebut adalah 7 ditambah min 9 sama dengan min 2. 7 itu dari anak panah yang pertama dari 0 sampai 7 berarti 7. Kemudian ditambahkan dari angka 7 itu ke kiri berarti min. Karena ke kirinya itu 9 langkah berarti min 9. Nah, kemudian kita lihat dari titik 0 sampai ke ujung panah dari garis kedua, yaitu dari 0 ke min 2. Berarti hasilnya adalah 7 ditambah min 9 sama dengan min 2. Untuk soal nomor 5, suhu sosis saat dikeluarkan dari lemari pendingin adalah min 10 derajat Celcius. Saat dimasak, suhunya naik 100 derajat Celcius. Beberapa saat kemudian, ketika dihidangkan, suhunya turun 50 derajat Celcius. Suhu sosis saat dihidangkan adalah titik-titik derajat Celcius. Jawabnya, min 10 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius dikurang 50 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi ketika sosis dihidangkan suhunya adalah 40 derajat Celcius. Untuk soal nomor 6, hasil dari 3.450 ditambah 225 dibagi 3 dikurang 500 adalah titik-titik. Kita akan jawab. Kalau kita lihat operasi hitung campur seperti ini, maka yang akan kita kerjakan, yang akan kita selesaikan dulu adalah yang bagi. Karena kita tahu bagi dan kali itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan tambah atau kurang.
Berarti kita akan jawab yang bagi kita selesaikan dulu. Berarti 3.450 ditambah 225 dibagi 3 dikurang 500 berarti sama dengan 3.450 ditambah 75 dikurang 500. Hasilnya sama dengan 3.025. Untuk soal nomor 7, ini bilangan pecahan. Hasil dari 4 1/4 ditambah 1 1/5 dikurang 3 1/2 adalah titik-titik. Nah, kita akan jawab, kita akan selesaikan. Bilangan bulat kita jadikan satu dengan bilangan bulat, pecahannya kita jadikan satu dengan pecahannya. Berarti sama dengan dalam kurung 4 ditambah 1 dikurang 3 tutup kurung ditambah buka kurung 1/4 ditambah 1/5 dikurang 1/2 sama dengan 2 ditambah buka kurung. Ini penyebutnya kita samakan ya, berarti 5/20 ditambah 4/20 dikurang 10/20 sama dengan 2 ditambah dalam kurung min 1/20. Nah, ini yang 2 kita akan ambil 1, kita rubah menjadi pecahan yang penyebutnya sama dengan pengurangnya. Berarti 1 20/20 ditambah dalam kurung 1/20. Hasilnya 1 19/20. Untuk soal nomor 8, perhatikan berbagai bentuk pecahan berikut ini. 3/20, 112%, 0,345, 21/5. Urutan pecahan tersebut mulai dari yang terkecil sampai terbesar adalah titik-titik. Jawabnya adalah 3/20, 0,345, 112%, 21/5. Untuk soal nomor 9, hasil dari 1,2 ditambah 1/5 dikurang 1/2 dikali 30% adalah titik-titik. Kita akan jawab. Untuk perkaliannya kita akan selesaikan dahulu karena kita tahu bahwa di dalam soal hitung campur maka yang akan kita selesaikan adalah perkalian atau pembagian dulu, karena kalau perkalian sama pembagian itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan tambah dan kurang. Berarti 1 2/10 ditambah 1 1/5 dikurang 1/2 kali 30/100 ini sama dengan 1 2/10 ditambah 1 1/5 dikurang 15/100. Kemudian ini bilangan bulat kita akan jadikan 1 ya. Dalam kurung 1 tambah 1 tutup kurung ditambah 2/10 ditambah 1/5 dikurang 15/100 sama dengan ini bilangan bulat kita tambahkan 1 tambah 1 kemudian 2, kemudian tambahkan dengan pecahannya 20/100 tambah 20/100 kurang 15/100 sama dengan 2 ditambah 25/100 sama saja dengan 2 ditambah 1/4 atau 21/4. Untuk soal nomor 10, ini ada soal cerita. Ibu Dina membeli tepung terigu sebanyak 3/4 kg. Tepung terigu tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 1/2 kg. Lalu Ibu Dina membeli lagi sebanyak 1/4 kg. Tepung terigu yang dimiliki Ibu Dina sekarang adalah titik-titik kilogram. Kita akan jawab 4 3/4 dikurang 3 1/2 ditambah 2 1/4. Bilangan bulatnya kita jadikan 1, bilangan pecahan juga kita jadikan 1.
kita buka kurung, 4 dikurang 3 ditambah 2 tutup kurung, ditambah buka kurung 3/4 dikurang 1/2 ditambah 1/4. 4 kurang 3 tambah 2 hasilnya 3, kemudian ditambahkan bilangan pecahannya 3/4 kurang 2/4 tambah 1/4 sama dengan 3/2/4, atau kalau kita sederhanakan 3/1/2. Untuk soal nomor 11, sebidang tanah luasnya 1,5 hektar digunakan untuk membangun rumah seluas 4/5 hektar. Kemudian digunakan untuk membuat kolam ikan seluas 0,01 hektar. Sisa tanah tersebut adalah titik-titik hektar. Jawabnya 1,5 dikurang 4/5 dikurang 0,01 sama dengan 1,5 dikurang 0,8 dikurang 0,01 sama dengan 0,69. Jadi sisa tanahnya adalah 0,69 hektar. Untuk soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Garis OB disebut titik-titik. Jawabnya garis OB adalah jari-jari. Untuk soal nomor 13, garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur dan membentuk sudut siku-siku adalah titik-titik. Jawabnya adalah apotema. 14. Sebuah permukaan meja berbentuk lingkaran dengan diameter 1,2 meter. Jari-jari permukaan meja tersebut adalah titik-titik sentimeter. Jawabnya, diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Berarti jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Sama dengan 1,2 meter dibagi 2. Meter kita jadikan senti, berarti 120 cm dibagi 2. Hasilnya adalah 60 cm. Jadi, jari-jari permukaan meja tersebut adalah 60 cm. Untuk soal nomor 15, perhatikan gambar berikut ini. Keliling bangun tersebut adalah titik-titik sentimeter. Itu terlihat jari-jarinya 28 cm. Jawabnya, keliling sama dengan pi kali 2 kali jari-jari. Sama dengan 22/7 kali 2 kali 28 cm. Sama dengan 176 cm. Jadi, kelilingnya adalah 176 cm. Untuk soal nomor 16, perhatikan gambar berikut. Keliling bangun tersebut adalah titik-titik sentimeter. Kita lihat bahwa gambar bangun tersebut adalah gambar 3/4 lingkaran. Kita akan cari kelilingnya. Kelilingnya berarti sama dengan 3/4 kali keliling lingkaran ditambah jari-jari ditambah jari-jari. Sama dengan 3/4 kali pi kali 2 kali jari-jari ditambah jari-jari ditambah jari-jari. Sama dengan 3/4 kali 22/7 kali 2 kali 14 cm ditambah 14 cm ditambah 14 cm. Hasilnya adalah 94 cm. Jadi keliling bangun tersebut adalah 94 cm. Soal nomor 17, perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaannya, keliling bangun tersebut ada berapa sentimeter? Kalau kita lihat gambarnya adalah gambar persegi panjang yang mana ujung-ujungnya adalah setengah lingkaran. Jadi jawabnya adalah 2 kali setengah keliling lingkaran ditambah 2 kali panjang sisi segi 4 sama dengan 2 kali 1/2 kali pi kali 2 kali jari-jari ditambah
2 kali panjang sama dengan 2 kali 1/2 kali 22/7 kali 2 kali 14 cm ditambah 2 kali 50 cm sama dengan 188 cm. Jadi keliling bangun tersebut adalah 188 cm. Untuk soal nomor 18, Bagas membuat taman yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Luas taman tersebut adalah titik-titik. Pi sama dengan 22/7. Kita akan jawab, luas lingkaran sama saja dengan Pi kali R kali R. Karena di situ diketahui diameter sama dengan 7 meter, berarti jari-jarinya diameter bagi 2, yaitu 3,5 meter. Jadi luasnya 22/7 kali 3,5 meter kali 3,5 meter sama dengan 38,5 meter persegi. Jadi luas taman tersebut adalah 38,5 meter persegi. Soal nomor 19 adalah sebuah pizza yang luasnya 1256 cm persegi, jari-jari pizzanya adalah titik-titik. Nah, kita akan jawab, kita tahu luasnya ini berarti luas lingkaran karena pizzanya berbentuk lingkaran ya, berarti Pi kali jari-jari kali jari-jari, atau boleh Pi kali R kali R. Nah, ini luasnya 1256 sama dengan Pi-nya 3,14 kali R kali R. Ini boleh saja R-nya R kuadrat, tapi Bu Guru tuliskan saja R kali R. Berarti 1256 dibagi 3,14 sama dengan R kali R. Nah, hasilnya 400 sama dengan R kali R. 400 sama dengan R-nya berarti 20 ya. 20 kali 20. Jadi 400 sama dengan 20 kali 20. Jadi jari-jarinya adalah 20 cm. Untuk soal nomor 20, perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel kita lihat ada ciri-ciri bangun ruang. Pertanyaannya, sifat-sifat limas terdapat pada nomor titik-titik. Jawabnya adalah nomor 1, 3, dan 5. Karena nomor 1 itu sisi tegaknya berbentuk segitiga, nomor 3 mempunyai titik puncak, nomor 5 jumlah sisi sama dengan jumlah titik sudut. Itu merupakan sifat-sifat dari limas. Untuk soal nomor 21, perhatikan gambar berikut. Nomor 1 itu balok, nomor 2 prisma segitiga, nomor 3 limas segi 4, nomor 4 kerucut. Nah, berdasarkan gambar tersebut yang termasuk prisma adalah titik-titik. Jawabnya adalah nomor 1 dan 2. Untuk soal nomor 22, perhatikan gambar berikut ini. Itu ada gambar limas segi 4. Hubungan antara titik sudut dan jumlah sisinya pada gambar di atas adalah titik-titik. Hubungannya bahwa jumlah titik sudut sama dengan jumlah sisinya. Untuk soal nomor 23, sebuah bangun ruang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sisi alasnya berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki satu rusuk. Bangun ruang yang dimaksud adalah titik-titik. Jawabnya adalah kerucut. Untuk soal nomor 24, perhatikan gambar berikut ini. Jika panjang setiap rusuknya sama, yaitu 15 cm, maka luas permukaan bangun ruang pada gambar tersebut adalah titik-titik cm persegi. Jawabnya berarti ini bangun ruangnya adalah kubus. Jadi luas permukaannya 6 kali luas sisi sama dengan 6 kali 15 cm kali 15 cm. Hasilnya 1350 cm persegi. Jadi luas permukaan bangun tersebut adalah 1350 cm persegi.
Untuk soal nomor 25, perhatikan gambar berikut. Ada gambar tabung yang mana jari-jari lingkarannya 10 cm, tingginya 30 cm. Volume bangun ruang pada gambar tersebut adalah titik-titik centimeter kubik. Jawabnya, volumenya berarti luas alas kali tinggi. Luas lingkaran kali tinggi sama dengan pi kali R kali T sama dengan 3,14 kali 10 cm kali 10 cm kali 30 cm. Hasilnya sama dengan 9.420 cm kubik. Jadi volume bangun tersebut adalah 9.420 cm kubik. Untuk soal nomor 26, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar prisma segitiga yang alas segitiganya mempunyai alas 16 cm, kemudian tingginya 6 cm. Kemudian tinggi prisma segitiga tersebut adalah 22 cm. Kita akan jawab berarti volumenya sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Berarti luas segitiga kali tinggi prisma sama dengan A kali T bagi 2 kali tinggi prisma sama dengan 16 cm kali 6 cm dibagi 2 kali 22 cm sama dengan 1056 cm kubik. Jadi volume bangun tersebut adalah 1056 cm kubik. Untuk soal nomor 27, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar limas segi 4 yang mana segi 4-nya panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm, kemudian tinggi limas tersebut adalah 8 cm. Jadi kita akan jawab volumenya sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas sama dengan 1/3 kali luas persegi panjang kali tinggi limas sama dengan 1/3 kali P kali L kali tinggi limas sama dengan 1/3 kali 10 cm kali 6 cm kali 8 cm sama dengan 160 cm kubik. Jadi volume bangun tersebut adalah 160 cm kubik. Untuk soal nomor 28, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah balok yang panjangnya 8 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 5 cm. Ditanyakan luas permukaan bangun ruang pada gambar tersebut. Jawabnya, luas permukaannya sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi sama dengan 2 kali 8 cm kali 4 cm ditambah 2 kali 8 cm kali 5 cm ditambah 2 kali 4 cm kali 5 cm sama dengan 64 cm persegi ditambah 80 cm persegi ditambah 40 cm persegi. Hasilnya adalah 184 cm persegi. Jadi luas permukaan bangun tersebut adalah 184 cm persegi. Untuk soal nomor 29, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar bangun ruang gabungan, yaitu kubus dengan balok. Baloknya tingginya adalah setengah dari tinggi kubus. Nah, berarti tinggi baloknya adalah 7 cm. Jadi kita akan jawab volumenya berarti volume kubus ditambah volume balok. Volume kubusnya sisi kali sisi kali sisi ditambah volume baloknya P kali L kali T sama dengan 14 cm kali 14 cm kali 14 cm ditambah 20 cm kalikan 14 cm kali 7 cm sama dengan 2.744 cm kubik ditambah 1.960 cm kubik. Hasilnya adalah 4.704 cm kubik. Jadi volume bangun gabungan tersebut adalah 4.704 cm kubik.
Untuk soal nomor 30, ini ada soal cerita. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 80 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 50 cm. Akuarium tersebut 1/4 bagian volumenya diisi air. Maka volume air yang ada pada akuarium adalah titik-titik liter. Kita akan jawab, berarti volume airnya sama dengan 1/4 dari volume balok. Sama dengan 1/4 kali P kali L kali T. Sama dengan 1/4 kali 80 cm kali 30 cm kali 50 cm. Sama dengan 30.000 cm kubik. Kita akan rubah 30.000 cm kubik menjadi 30 dm kubik, sama saja dengan 30 liter. Jadi volume air tersebut adalah 30 liter. Untuk soal nomor 31. Ini soal cerita lagi. Rudi akan membuat kotak berbentuk kubus. Ia akan membuatnya dari triplek. Kotak tersebut akan ia gunakan untuk menyimpan mainannya. Jika rusuk triplek tersebut berukuran 30 cm, maka berapa centimeter persegi triplek yang diperlukan Rudi untuk membuat kotak penyimpan mainan tanpa tutup? Kita akan jawab, triplek yang diperlukan adalah luas permukaan kubus tanpa tutup. Berarti ada 5 sisi ya, sama dengan 5 kali sisi kali sisi, sama dengan 5 kali 30 cm kali 30 cm, sama dengan 4.500 cm persegi. Jadi triplek yang diperlukan adalah 4.500 cm persegi. Untuk soal nomor 32. Hasil ulangan PPKN dari 15 anak SD Nusantara sebagai berikut: 100, 80, 70, 90, 90, 80, 100, 100, 60, 70, 70, 70, 100, 90, 90. Median dari data tersebut adalah titik-titik. Kita akan jawab, median itu sama saja dengan nilai tengah. Kita akan mencari urutan nilai tengah. Caranya adalah banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Banyaknya data di sini ada 15, berarti 15 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, kita urutkan dulu datanya menjadi 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 100, 100, 100, 100. Nah, yang ada di urutan ke-8 adalah angka 90. Jadi, medianya adalah 90. Untuk soal nomor 33, perhatikan diagram berikut. Diagram tersebut adalah data tentang nilai ulangan siswa kelas 6. Nilai 5 ada 4 orang, nilai 6 diperoleh 10 siswa, kemudian nilai 7 ada 3 orang, nilai 8 ada 8 orang, nilai 9 ada 5 orang. Ditanyakan modus nilai ulangan mereka. Kita tahu bahwa modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Di sini yang sering muncul atau frekuensinya yang banyak adalah nilai 6. Jadi modusnya adalah nilai 6. Nomor soal 34. Ini soal cerita agak panjang, harus hati-hati. Pada musim banjir, beberapa warga beramai-ramai menangkap berbagai jenis ikan yang meluap dari kolam peliharaan petani ikan. Dari data yang diperoleh, ada 150 warga yang ikut menangkap ikan dengan hasil tangkapan sebagai berikut. 15 orang berhasil menangkap ikan lele, 68 orang berhasil menangkap ikan mujair, 27 orang berhasil menangkap ikan mas, dan sisanya berhasil menangkap belut. Modus dari jenis ikan yang ditangkap warga adalah, kita tahu bahwa modus adalah yang paling banyak munculnya atau frekuensinya yang paling banyak.
Nah, kalau kita lihat ini yang paling banyak adalah ikan mujair. Jadi modusnya adalah ikan mujair. Untuk soal nomor 35, perhatikan gambar berikut ini. Diagram tersebut adalah data tentang berat badan siswa kelas 6. Ditanyakan rata-rata berat badan siswa kelas 6. Di sini terlihat bahwa yang berat badannya 30 ada 2 siswa, yang 31 ada 4 siswa, yang 32 ada 5 siswa, yang 33 ada 3 siswa, yang 34 siswa ada 1 siswa. Jawabnya, kita tahu rata-rata sama saja dengan jumlah berat semuanya dibagi dengan banyaknya siswa. Berarti sama dengan 30 kali 2 ditambah 31 kali 4 ditambah 32 kali 5 ditambah 33 kali 3 ditambah 34 kali 1 dibagi 15. Hasilnya 60 ditambah 124 ditambah 160 ditambah 99 ditambah 34 dibagi 15 sama dengan 477 dibagi 15 sama dengan 31,8. Jadi rata-rata berat badannya adalah 31,8 kg. Untuk soal nomor 36, perhatikan tabel berikut. Tabel tersebut berisi data tentang kesukaan warna siswa kelas 6. Warna biru ada 10 orang, putih ada 12 orang, hijau 9, merah 13. Pertanyaannya modus. Modus kita tahu itu yang paling banyak frekuensinya atau yang jumlahnya paling banyak. Berarti modus warna kesukaan siswa kelas 6 adalah warna merah. Soal nomor 37, perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Nah, diagram di samping menunjukkan data tentang hasil panen petani di Desa Sukomulyo. Jika semangka yang dihasilkan adalah sebanyak 16 kuintal, maka jumlah berat seluruh hasil panen adalah titik-titik kuintal. Kita akan mencari dulu bagian dari semangka ada berapa persen. Caranya berarti 100% dikurangi, ya. Dalam kurung 25% ditambah 10% ditambah 15% ditambah 12% ditambah 22% sama dengan 100% dikurang 84% sama dengan 16%. Jadi bagian dari semangka adalah 16%. Kita akan mencari total berat seluruh panen, berarti total bagian seluruhnya dibagi dengan bagian semangka kali berat semangka, sama saja dengan 100% dibagi 16% kali 16 kuintal sama dengan 100 kuintal. Jadi total panennya adalah 100 kuintal. Nomor soal 38. Seorang pedagang telur di pasar modern selama 5 hari dapat menjual telur sebanyak 30 kg, 50 kg, 40 kg, 50 kg, dan 20 kg. Maka rata-rata penjualan dalam 5 hari, pedagang tersebut dapat menjual telur sebanyak titik-titik. Berarti kita akan cari rata-ratanya. Kita jumlahkan dulu semua yang terjual dibagi 5 hari. Berarti 30 ditambah 50 tambah 40 tambah 50 tambah 20 dibagi 5 sama dengan 190 dibagi 5. Hasilnya 38. Jadi rata-rata penjualan dalam 5 hari adalah 38 kg. Nomor soal 39. Nilai rata-rata dari 5 orang anak yang mengikuti ulangan IPS adalah 95. Jika nilai Rudi tidak dimasukkan, maka nilai rata-ratanya menjadi 94. Nilai ulangan IPS Rudi adalah titik-titik. Kita akan jawab. Pertama kita akan mencari jumlah nilai 5 anak dulu. Jumlah nilai 5 anak sama dengan 5 kali rata-rata 5 anak. Berarti 5 kali 95. Hasilnya 475. Kemudian kita akan mencari jumlah nilai 4 anak. Berarti 4 kali rata-rata 4 anak.
4 kali 94, hasilnya 376. Jadi nilai IPS Rudi jumlah nilai 5 anak dikurangi jumlah nilai 4 anak sama dengan 475 dikurangi 376 sama dengan 99. Jadi nilai IPS Rudi adalah 99. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal latihan untuk ujian. Selamat belajar, semoga kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal ujian dengan mudah. Terima kasih.